mempresentasikan yaitu tari pegon. Kami beranggotakan saya Muhammad Anusha Putra Ramadan absen 28. Saya Luciani Saunifata absen 26. Saya Sunan Saudara absen 22. Saya Sudiana Mandira Santosa absen 34. Saya Jendela Safira absen 23. Saya Erina Filia Rasida absen 13. Saya Elina Filia Alamsa absen 14. Saya Devita Loka absen 12. Saya Kila Fairus Inaya absen 24. Saya Tanya Rahmati absen 21. Saya Tita Pranindya absen 35. Saya Gisela Ernia Wulandari absen 17. Baik, langsung kita mulai saja presentasinya. Selamat menonton. Materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai sejarah dan juga iringan tari pegon. Tari pegon sendiri berasal dari kata pego yang berarti ora jangkep atau tidak lengkap. Tarian ini berhubungan dengan iringan gamelan yang hanya menggunakan kendang, kenong, gong, dan slompret. Berikut adalah penjelasan yang akan kami sampaikan yang juga telah dirangkum dari jurnal berjudul Tari Pegon Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, karya Santi Galugawati Siska dan juga Jajuk Dwi Sasanat Jati. Untuk iringannya, tari pegon menggunakan iringan dari gamelan telok, yaitu gamelan yang hanya menggunakan kendang, kempul, ketuk, gong, dan salon. Selanjutnya adalah kostum. Kostum yang digunakan oleh para penari jaranan pegon mengikuti karakter dan tokoh yang digunakan, seperti Gatot Kaca dan Werkudara menggunakan kaba, Puntadewa dan Arjuna menggunakan panah. Adapun kostum yang digunakan oleh celeng yaitu kostum baju hitam, kemudian menggunakan celana kobor dan batik kotak-kotak. Kemudian ada kostum yang digunakan oleh penari jalanan atau para kesatria, yaitu kostum berbaju putih, kaceh, sempiong, berbolong, jarek, stagen, sabuk sampur, lalu ada deker, celana panji, dan bingel. Kemudian ada kostum yang digunakan oleh penari celeng, yaitu ada kostum baju hitam, kaceh, sempiong, berbolong, jarek, stagen, sabuk sampur, kemudian celana panji, deker, dan gongseng. Kemudian ada kostum yang digunakan oleh barong, yaitu menggunakan baju kaos hitam, celana komber, stagen, dan menggunakan jarek. Yang selanjutnya adalah properti. Properti biasa digunakan oleh para penari. Di sini bersedia saya akan menjelaskan properti apa saja yang digunakan oleh para penari pegon. Yang pertama adalah kuda kepang. Kuda kepang terbuat dari anyaman bambu yang menyerupai kuda berwarna putih. Untuk ukuran, kuda kepang laki-laki berukuran lebih besar, sedangkan kuda kepang perempuan berukuran lebih kecil. Yang kedua adalah celeng. Properti ini biasa digunakan oleh para penari celeng. Properti ini terbuat dari anyaman kulit sapi yang menyerupai babi hutan warna hitam. Di bagian leher properti ini terdapat aksesoris bernama kelinting yang akan berbunyi setiap para penari celeng bergerak atau menari. Yang ketiga adalah barongan atau caplokan. Properti ini terbuat dari kayu yang diukir menyerupai kepala naga atau ular besar dengan gigi taring yang keluar dan mata yang melotot. Selanjutnya adalah perbedaan barongan pegon dan barongan jaranan. Bentuk kepala atau topeng barongan pegon biasanya berbentuk kotak atau persegi, sedangkan barongan pada umumnya berbentuk 3 dimensi singa atau naga dengan mahkota kulit. Barongan pegon khas Trenggalek sering dikaitkan dengan jaranan pegon, yakni menggambarkan singa atau naga yang distilisasi. Dibandingkan dengan barongan Blora, barongan pegon khas Trenggalek ini bentuknya lebih sederhana, ringan, dan difokus pada gerakan dinamis. Saya tekat ya.
Selanjutnya adalah make up tari pegon. Make up tari pegon ini sering menonjolkan riasan panggung yang dramatis, yang menunjukkan kekuatan, gagah dan lincah. Make up ini sering mencakup riasan yang kuat. Contohnya adalah alis tebal menjulang ke atas agar terlihat dari jarak jauh, eyeliner tajam untuk kumis atau godek, dan blush on merah tajam. Karakter ini sering dikaitkan dengan unsur jaran kepang yang memerlukan riasan tegas dan artistik. Selanjutnya adalah fungsi challenge yang barong. Fungsi challenge canggih. Yang pertama, menjadi simbol sifat liar dan angkara murka. Challenge seringkali menggambarkan sifat manusia yang liar, tamak, buas, dan merusak atau angkara murka. Yang kedua, memberi unsur komedi dan dinamika. Gerakan challenge seringkali agresif, gesit, dan lucu. Ini memberikan kerugian kepada penonton. Yang ketiga, lawanan atau antagonis. Dalam pementasan, challenge seringkali menjadi lawan pemain jaranan kepang dan menciptakan suasana yang menarik. Dan yang terakhir adalah sifat ritual atau magis. Dalam pementasan, challenge seringkali mengalami kesurupan, menyerupai sosok babi hutan yang sesungguhnya, dan menjadi daya tarik magis. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada fungsi barongan di dalam tari pegon. Yang pertama yaitu sebagai pelindung dan juga simbol kekuatan. Barongan digambarkan sebagai sosok yang melindungi dan juga sebagai simbol kekuatan untuk melawan sifat-sifat jahat dan juga termasuk melawan celeng. Kemudian yang nomor 2 yaitu sebagai klimaks pertunjukan. Penampilan barongan ini dijadikan sebagai klimaks pertunjukan karena banyak ditunggu oleh para penonton dan juga menampilkan gerakan yang berat, gagah, dan juga dinamis. Fungsi yang ketiga yaitu unsur magis terkuat. Penampilan barongan ini erat kaitannya dengan adegan kesurupan atau yang merupakan tren tertinggi di dalam seni tari pegon. Dan yang terakhir yaitu dari segi estetika dan juga visual. Pemakaian topeng itu secara juga dengan jamang dan juga kain loreng menambahkan kesan kemeriahan visual dan juga seni. Kemudian disertai dengan gerakan memutar kepala yang sangat lincah. Berikutnya adalah arti dan makna gerakan tari pegon. Yang pertama yaitu penghormatan. Arti dari gerakan penghormatan yaitu memberikan salam kepada sesama penari, penonton, leluhur, dan Tuhan sebelum dan sesudah pertunjukan. Kedua maknanya yaitu mendeskripsikan sopan santun, kerendahan hati, dan tata krama masyarakat Trenggalek. Yang kedua yaitu gaya Blitaran. Gaya Blitaran adalah gaya jaranan pegon khas Blitar yang dipengaruhi oleh reog dan wayang wong, berciri kostum wayang dan gerak gagah teratur, bermakna keberanian, kedisiplinan prajurit, dan keamuran akulturasi budaya. Yang ketiga, aja penampilan itu sikap bertiga dan kokoh di tempat. Jadi ini tuh bermakna persiapan, kelincahan, dan juga kekuatan. Ini itu sebagai penutup atau di akhir adegan. Yang keempat adalah gerakan tepuk tangan, yaitu gerakan menepuk tangan dalam tarian atau transisi, bermakna kegembiraan, semangat, dan penghormatan serta ajakan interaksi dalam tarian. Yang kelima itu ada sambur. Sambur itu properti yang dimainkan oleh penari yang bermakna keanggunan, sensibilitas, serta simbol persembahan dan juga pergaulan.
adalah adegan pertarungan jaranan melawan celeng dengan musik yang cepat. Bermakna pertarungan antara kebaikan melawan angkara murka atau hawa nafsu. Sampakan perang barong yaitu pertempuran jaranan dengan barongan dengan irama yang dinamis. Bermakna puncak konflik antara kebaikan dengan kekuatan jahat atau mistis. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.